Syarat yang spesial hanya ada di dalam solat Jumat. Jadi kalau dilihat secara umum tidak ada bedanya solat Jumat dengan zuhur. Demikian juga tidak ada bedanya solat Jumat dengan asar, maghrib, isya dan subuh. Akan tetapi ada 6 syarat yang tetap membedakan antara solat Jumat dengan solat zuhur dan asar dan seterusnya. Yang pertama yang membedakan al-waktu, al-awwalu al-waktu. Yang pertama waktu. Fa in waqa'at taslimatul imam fi waqtil asri fatatil jum'atu wa alaihi ayatimmaha zahran arba'an. Jika seseorang melakukan salat Jumat pada waktu salamnya imam salam dia baru masuk, dan imam salam dia baru masuk, sementara imamnya ini salam pada waktu salat asar, fatatil jum'at, maka luputlah kewajiban, maka luputlah yaitu kesahihan sahnya salat Jumat. Wa alaihi ayatammaha zahran arba'an, dan wajib ke atas orang yang luput tersebut menyempurnakan salat Jumatnya itu dengan zuhur menjadi 4 rakaat. Jadi andai kata orang fa in waqa'at taslimatul imam fi waqtil asri fatatil jum'ah wa alaihi ayatammaha zahran arba'an. Jika imam melakukan salat kemudian terlambat solat Jumatnya, misal karena ada banjir bandang, misal karena ada perang, misal karena ada gempa, sehingga tidak bisa dilakukan solat Jumat di awal waktu, di tengah waktu, maka dilakukan solat Jumat itu di akhir waktu, sehingga ketika imam salam itu sudah masuk waktu azan solat asar. Jadi azan pertama, rakaat yang pertama masih di dalam waktu zuhur, rakaat yang kedua itu sudah di waktu asar. Maka bagaimana bagaimana tindakan seorang imam? Maka seharusnya imam menambahkan menjadi 4 rakaat karena rakaat yang kedua tidak di dalam waktu sholat zuhur. Maka itu harus disempurnakan menjadi yaitu 4 rakaat. Kenapa? Rakaat yang kedua bukan di dalam waktu zuhur karena sudah keluar zuhur. Wal masbuk, dan demikian orang yang masbuk, idza waqa'at raka'atuhul akhiratu kharijan minal waqti fa fihi khilafun. Kalau seorang yang masbuk terlambat dia, imamnya dapat rakaat pertama di dalam waktu zuhur, rakaat kedua di dalam zuhur, datang makmum, dia terlambat masuk rakaat yang kedua, imam dapat masuk dalam rakaat waktu zuhur rakaat yang kedua. Tapi ketika imam salam, si masbuk yang tadi sholat Jumat berjamaah bangkit berdiri. Ketika dia bangkit berdiri, baru mau ruku, tiba-tiba sudah berkumandang azan asar, sudah keluar waktu zuhur. Maka terjadi perkhilafan para ulama, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian yang mengatakan bahwa dia harus menambah 3 rakaat, sebagian mengatakan cukup dia tambah 1 rakaat. 1 rakaat berarti dia mengikuti imam, karena imamnya masih mengerjakan rakaat yang kedua di dalam waktu zuhur. Satu pendapat mengatakan dia tidaklah mengikuti imam, tapi dia harus menambahkan 3 rakaat karena dia keluar daripada waktu sholat zuhur. Imamnya masuk dalam waktu sholat zuhur, sementara makmumnya rakaat kedua bukan di waktu zuhur, tapi sudah keluar waktu. Asani al-makanu, yang kedua adalah tempatnya berbeda. Fala tasihu, maka tidaklah sah fi sahari, yaitu pada tempat lapangan, wal barari, di darat, lapangan terbuka, wa bainal khiyam, bal labudda min bid'atin jami'ah, akan tetapi tidak boleh tidak daripada sebuah bangunan yang mengumpulkan mereka, di abniyatin, bagi bina bangunan-bangunan yang lain, la tangkilu bi jami' arba'ina, yang tidak boleh kurang daripada 40 orang, mimman talzimuhul jum'atu, daripada orang-orang yang wajib melakukan solat Jumat. Wal qaryatu fihi kal balad, sedangkan satu kampung itu sama seperti sebuah negeri. Jadi yang pertama di sini dikatakan yang berbeda solat Jumat dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah masalah tempat. Kalau solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dimanapun boleh kita kerjakan, di lapangan, di daratan, di lautan, di tempat terbuka boleh kita kerjakan solat zuhur nafsi-nafsi sendiri-sendiri munfarid ataupun solat secara berjamaah. Akan tetapi solat Jumat tidak sah kalau dikerjakan di lapangan terbuka.
di daratan yang terbuka atau di tempat yang tidak tertutup. Karena syarat sah solat Jumat harus dikerjakan dalam sebuah bangunan, yang bangunan itu bisa mencakup banyak orang, yaitu dari bangunan-bangunan yang biasa mereka kerjakan. Maksudnya mereka kerjakan di tempat yang lain, biasanya solat di masjid-masjid yang kecil atau di musala yang kecil. Tiba pada waktu solat Jumat mereka berkumpul pada bangunan yang besar. Tapi ini ada pengecualian seperti yang ada terjadi di Gaza. Orang Jumat di sana itu tidak ada dalam masjid, karena semua masjid 135 masjid semua dibombardir oleh Israel laknatullah. Jadi jamaah sholat Jumat di Gaza mereka sholat tetap, tetapi tidak ada bangunan lagi, maka gugur syarat yang kedua. Alasannya karena sudah tidak ada lagi bangunan. Tapi di negeri-negeri kampung-kampung yang memenuhi syarat untuk mengerjakan sholat Jumat, wajib di dalamnya tetap dikerjakan sholat Jumat, harus di dalam sebuah ruangan yang menghimpunkan umat muslim di dalamnya. Jadi yang kedua, tidak boleh kurang daripada bangunan yang dijadikan sebagai tempat sholat Jumat bisa mengumpulkan 40 orang yang wajib Jumat. Jadi kalau tidak bisa mengumpulkan 40 orang yang wajib Jumat, misalkan cuma bisa kapasitas bangunan itu menampung 20 orang yang wajib Jumat saja, maka tidak sah sholat Jumat di tempat tersebut. Karena kenapa? Karena kapasitasnya kurang daripada 40. Jadi masjid yang boleh dijadikan tempat untuk sholat Jumat adalah masjid yang bisa menampung minimal tidak boleh kurang daripada 40 orang yang wajib Jumat. Kalau kurang maka tidak sah sholat di tempat tersebut. Wala yushtaratu fihi hudur sultan, dan tidak disyaratkan dalam sahnya sholat Jumat di tempat tersebut harus hadir sultan, yaitu harus hadir raja atau pemimpin atau presiden di tempat tersebut. Wala iznihi, dan tidak perlu syarat harus ada izin daripada pemimpin tersebut. Walakinnal ahabba istidzanuhu, akan tetapi yang paling dicintai adalah meminta izin kepada pemimpin tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Ya, jadi datang wajib kita tanya kepada presidennya, jauh kali Jakarta. Kita mau sholat Jumat di sini, kita tanya nanti presiden dapat izin nggak sholat Jumat di masjid Jami belum jadi? Dia bilang boleh, kalau enggak, kurang pahalanya. Bukan kurang pahala dalam kata tidak menyebabkan sahnya, cuma lebih dicintai ya. Lebih dicintai artinya apa? Afdal, lebih utama, lebih baik kalau kita datang minta izin. Tapi ini kan masih udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Jadi masjid ini kayaknya tidak perlu lagi kita minta izin kepada presiden di Jakarta, karena jaraknya jauh. Siapa juga mau telepon ke presiden di sana? Ya. Kecuali ada tim sukses Jokowi di sini. Al-Thalith, yang ketiga, al-adad, jumlah bilangan. Fala tan'akiru bi'aqalli min 40 dhukuran mukallafina ahraran mukimina. Maka tidaklah terakad sah salat Jumat itu kurang daripada 40 laki-laki. Yang laki-laki itu haruslah orang-orang yang sudah mukallaf, dibebani dengan kewajiban sholat Jumat, ahraran, lagi mereka merdeka, bukan tawanan perang, dan juga bukan budak yang diperjualbelikan. Mereka tidak boleh keluar dari kampung itu di waktu pagi. Demikian juga mereka tidak boleh keluar di waktu siang andai kata belum ditunaikan sholat Jumat. Jadi 40 orang ini tidak diizinkan keluar. Karena kalau satu keluar kurang syarat sah sholat Jumat, maka musafirnya 40 orang ini tanpa ada hajat yang sangat mendesak, keluarnya karena sesuatu yang boleh-boleh saja, sehingga menyebabkan tidaklah wajib sholat Jumat, maka haram hukumnya orang tersebut keluar dari kampung tersebut. Misalkan dia mau pergi ke Tapak Tuan, sampai selesai sholat Jumat masih di Tapak Tuan, nggak balik ke sini. Gara-gara satu tidak ada, maka tidak sah sholat Jumat satu kampung, tidak sah sholat Jumat satu kampung. Maka satu orang ini di antara 40 itu tidak boleh keluar ketika dari pagi hingga datangnya waktu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ditunaikan, baru boleh dia keluar dari kampungnya. Karena kenapa? Tidak sah daripada yaitu 40 orang laki-laki yang mukallaf yang merdeka. Fa in faddu hatta naqasal adadu imma fil khutbah aw fi sholati lam tasihul jum'ah. Andai kata satu orang dari 40 keluar di waktu sedang ditunaikan, yaitu khutbah Jumat atau sedang sholat rakaat pertama, satu dari 40 itu keluar, lam tasihul jum'atu, maka tidak sah sholat Jumat.
Ini kan bahaya. Balabudda minhu minal awal ila akhir, bahkan tidak boleh tidak, yaitu 40 orang ini harus tetap konsisten berada di dalam masjid sejak khutbah berlangsung hingga selesainya solat Jumat. Pertanyaannya, kita di masjid Jami' ini 40 itu siapa orangnya? 40 itu siapa orangnya? Ya ahli masjid, berarti yang ahli masjid, yang ahli hadir di dalam masjid ini, yang tak pernah ke masjid yang lain, yang dekat dengan kampung masjid ini, orang kampung pasar masjid ini berarti, yang mereka 40 orang. Siapa mereka? Tuku Jami masuk masjid sini, tak boleh pergi dia hari Jumat. Ayah hari tak boleh dia kemana-mana hari Jumat. Yang samping garuk-garuk kepala ayah juga tak boleh keluar dari sini. Siapa lagi? Abu Taufik tak boleh keluar dari sini itu. Siapa? Baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, orang kampung sini kalau keluar dari kampung sini tak masuk 40. Ahli Korea berarti dia orang ahli penduduk yang ada menetap di tempat masjid ini, yang menetap di sekitaran lingkungan masjid ini. Nah, jadi yang 40 itu tidak boleh kemana-mana mulai dari khutbah hingga selesai sholat. Kalau khutbah dia keluar kurang 1 berarti tidak sah Jumat. Sedang sholat, khutbah udah, sedang sholat juga demikian. Sedang sholat kemudian dia keluar, kurang 1. Ini kita bicara 1 ajar kurang, batal. Apalagi kalau kurang 5. Berarti sisa 35. 5 orang kemana? 5 orang pergi haji. Itu harus cari 5 orang penggantinya. Gitu. Kalau tidak ada penggantinya berarti tidak sah Jumat. Berarti wajib i'adah namanya. Wajib mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur. Pertanyaannya di masjid Jami kita ini 40 itu siapa kira-kira? Berarti tak tengoklah yang lazim-lazim, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Saya rasa saf pertama, kedua, ketiga itu sudah dapat 40 lebih. Yang rajin sholat Jumat berdiri dalam masjid ini 40. Nah, meninggal Haji Agus. Haji Agus sudah meninggal kan? Kurang 1. Siapa ganti beliau? Jadi siapa yang ganti beliau? Berarti 39. Berarti siapa yang ganti beliau? Mestinya ada tim panitia yang menseleksi 40 yang menjadi wajib Jumat. Jadi kita tahu siapa-siapa 40 itu. Nanti yang lain bisa menjadi ban serep nanti. Ya kan? Yang lain ban serep. Jadi 40 orang di Masjid Jami dah pasti ada. Wajib mereka, tak boleh kemana-mana. Kalau mereka pergi juga keluar atau meninggal dunia atau sakit, tidak sah Jumatnya. Berarti harus perhatikan, harus ada ban serep. Ban serepnya berapa orang? Oh, ada ramai ban serep di sini, ada 50. Itu kita tanya juga, yang 50 itu memenuhi syarat Jumat tidak? Ya kan, pertama dia qori, bukan qori dalam arti kata ahli tilawah, bukan fasih baca Fatihahnya, tahu rukunnya, tahu iktidal, tahu sujudnya, tahu bacaannya, sah solatnya, tahu cara berwudu, tahu cara mandi junub, kemudian tahu mana yang wajib solat, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunat, mana yang membatalkan solat. Nah, kalau itu udah, berarti dia boleh jadi calon pengganti yang 40, jadi ban serepnya. Pertanyaannya, kita tak pernah seleksi di sini kan? Kita ada rame, ya. Penuh kan Masjid Jami' lebih penuh sampai belakang. Apa mereka semua itu wajib Jumat? Banyak musafir di sini. Yang datang sholat Jumat di Masjid Jami' ini juga banyak musafir. Orang datang mau pergi ke Medan singgah sini karena orang waktu sholat Jumat. Yang mau pergi ke Malabo singgah sini karena waktu Jumat. Yang mau pergi ke Tabatuan singgah sini karena waktu sholat Jumat. Maka penuhlah Masjid Jami' ini. Pertanyaannya, yang penuh itu adakah 40 yang ada dalam Masjid Jami' yang ada 200 orang lebih yang sholat di dalamnya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, berarti yang 40 itu harus kita cari siapa sebenarnya mereka yang 40. Dan jadi itu kenapa harus dipastikan 40 itu siapa-siapa. Harus pastikan tunggu ya. 40 itu siapa-siapa supaya kita tahu nanti sah tidak sah sholat Jumat. Sekarang ini kan pakai husnuzon ya, pakai baik sangka kita baik sangka aja. Oh, udah rame nih 100 lebih dan 200 nih, tak mungkin nggak ada 40. Tidak mungkin tidak ada 40, sehingga kemudian kita mengambil hukum bahwa tidak ada keraguan bahwa sah sholat Jumat karena 40 itu sudah memenuhi syarat dan tidak mungkin kurang dari 40. Kalau kita seleksi bagaimana? Seleksi nanti bilang sama abadi coba bukan seleksi sebenarnya ya, hitung berapa 40 itu siapa-siapa. Nah, 40 ini yang nggak boleh pergi kemana-mana nih. Hari Jumat dari paginya sampai selesai Jumat
Anjir tepi dari kampung, anjir tepi dari rumah, anjir jauh dari masjid. Pokoknya punya naji, alhamdulillah punya anak minta ganto yang lain, minta penggantinya. Ar-rabi al-jamaah itu yang keempat, syarat sah Jumat yang berbeda dengan sholat yang lain harus dilakukan dalam keadaan berjamaah. Falau shalla arba'una fi qaryatin aw fi baladin mutafarriqina lam tasih jum'atuhum, maka andai kata sholatlah 40 orang itu yang menjadi syarat sah Jumat tadi itu dalam satu kampung, dan sholat 40 orang itu di dalam satu kampung atau dalam negeri atau kampung yang berbeda-beda, lam tasih jum'atuhum, tidak sah Jumat mereka. Jadi yang 20 sholat di Masjid Jami, yang 20 sholat di Kota Tinggi. Ya kan? Yang satu di Masjid Jami 20, yang 20 di Kota Tinggi. Maka tidak sah sholatnya. Karena udah pecah, itu kurang daripada 40. Yang 20 ahli Jumat, sholatnya di Masjid Jami. Sisanya apa? Bukan ahli Jumat, musafir rami, pendatang yang rami, orang singgah sebentar saja, tapi tidak istiqomah sholat di Masjid Jami, dan bukan penduduk kampung di sekitaran Masjid Jami. Yang asli menetap dan tinggal dan orang yang termasuk syarat sah sholat Jumatnya sah hanya 20, maka tidak sah sholat Jumat. Apakah kalau sholat Jumat tetap dikerjakan atau bubar langsung sholat zuhur? Tidak, tetap harus mengerjakan sholat Jumat dengan 2 khutbah. Cuma setelah sholat Jumat diiadah zuhur, diulangi dengan melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Kenapa? Karena kurang daripada 40. Nah ini banyak yang nggak dijelaskan di di kampung-kampung ya. Biasanya kalau di Jakarta, di Sulawesi itu nggak pernah kita tengok ada orang iadah zuhur. Yang banyak iadah zuhur itu hanya di Aceh. Maka kalau orang Jawa atau orang Jakarta, orang Sulawesi datang ke Aceh, tengok ada orang sholat zuhur, ada orang sholat Jumat, habis Jumat kok sholat zuhur. Ini sholat apa lagi ini? Bingung mereka. Karena tidak pernah dijelaskan sama kiai-kiai mereka, atau kurang dijelaskan dalam pengajian-pengajian. Tapi kalau kita di Aceh sudah sering disampaikan, maka tidak lagi aneh di Aceh. Nah, berdebat antara satu tengku dengan tengku yang lain, berdebat tentang ini, misal di Masjid Jami Kota Tinggi, ada berdebat. Ada yang mengatakan tidak wajib iadah di sini, ada yang mengatakan wajib iadah. Masuk Abu Jamal dibilang wajib iadah. Akhirnya Masjid Jami Kota Tinggi sampai sekarang iadah Jumatnya dengan sholat zuhur. Di Masjid Jami Belambidi nggak ada. Masa Abuya Doktor, masa Abuya Syamarfani, masa Abuya masa almarhum Abuya Jamal juga nggak ada yang mengkritik tentang kurangnya yaitu 40 orang tersebut di dalam Masjid Jami. Kira-kira ada nggak pernah dulu dengar informasi ada yang mewajibkan di sini ada? Masa dari Syekh Mahmud, kemudian Syekh Abu Hamid, kemudian Abu Syam, pernah tidak dengar? Tidak pernah kan? Berarti kalau melihat secara zahir husnuzon namanya. Ya. 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 Jadi satu kemungkinan berapa kampung ya? Satu kemungkinan berapa kampung Kota Bante ini kan? Madangara, Kota Tuha, kampung Madangara, Kota Tuha, kampung Paya. Kidin Sirla masuk juga kan? Masuk juga Kidin Sirla ini kan? Terus Kampung Rawa masuk juga. Kampung Rawa Suso, dia ada Jami Kampung Rawa dia. Kepala Bandar Suso, masuk dia Jami Kampung Rawa dia. Nggak masuk Kecamatan Kota Bante, dia pemimpin Kota Bante ya. Jadi kalau dihitung berapa kampung satu pemukiman? Masjid Jami ini berapa kampung satu pemukiman? 5 kan? Rame itu. 5 kampung satu pemukiman untuk Masjid Jami Masjid Jami Belambidi ini ada 5 kampung. Kalau dilihat sebenarnya apakah 5 kampung itu wajib sholat di sini? Nah itu jadi pertanyaan kan? Karena ada juga yang Muhammadiyah. Ya, yang Muhammadiyah mereka nggak sholat di sini, gitu. Jadi tidak semua sholat di
Yang 5 kampung itu tidak semuanya sholat di masjid jami. Karena tidak semuanya sholat di masjid jami, dari 5 kampung itu apakah ada 40 tadi? Nah, kalau kita lihat nampaknya ada, ya kan? 40 orang itu nampaknya ada. Nah, pertanyaannya 40 yang ada itu siapa dia? Apakah wajib untuk kita hitung, kita tentukan orangnya? Ya kan? Ini tadi masih jadi pertanyaan. Ya, apakah 40 ini wajib kita hitung? Imam yang ada di masjid jami harus menseleksi atau menentukan 40 orang. Apakah harus seperti itu? Atau tidak harus? Yang penting nampak ada 40 yang nampak mereka ini mukallaf dan mereka ini memenuhi syarat sah sholat Jumat. Ditengok saja, oh nampak 40 orang kampung asli Blampidi, ya kan? Masih masuk dalam kelompok 5 kampung yang menetap di sini. Ditengok saja, ini awak ada lebih 50 ni, bukan 40 lagi ini. Maka tidak wajib untuk iadah zuhur, cukup dengan sholat Jumat. Tapi nampaknya kalau kita tengok tidak ada ditentukan 40 itu siapa-siapa. Tidak ada kan? Selama ini tidak ada kan? Nampaknya 40 yang selama ini dilakukan, kalau mengikuti pendapat daripada para ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab Fiqh I'anatul Talibin, ini nampaknya tidak ditentukan. Ya. Ya, itulah yang jadi apa namanya? Ada yang ke Masjid Agung, ya kan? Nah, kalau orang dia asli penduduk di sini, ya, penduduk di sini maksudnya masuk di dalam satu pemukiman yang ada berdirinya Masjid Jami Blampidi. Dan dia masuk dalam 40, dia pergi sholat Jumat di Masjid Agung, haram hukumnya. Ya? Kalau abang enggak, abang jauh susah sana. Dan kalau abang sholat di sana beda kriteria. Jadi abang boleh keluar dari situ, enggak ada masalah. Karena beda tata cara sholatnya di sana, bukan Syafi'i. Abang kan di sana kan di rumah ke arah ujung Serangga kan. Nah, Simpang Lawang. Di sana kan tidak seperti mazhab Syafi'i. Ya tidak haram abang kalau keluar dari sana. Sholat di sini, cuma abang tidak masuk 40. Kenapa? Karena bukan orang yang menetap di kampung ini. Gitu. Jadi kalau dihitung abang sebagai salah satu di antara 40 orang itu enggak sah. Nah, misalkan kalau ayah kita ini, beliau di depan situ tinggal, masuk di dalam 40, pergi sholat Jumat ke Masjid Agung, sehingga kuranglah 40 di situ. Haram hukumnya sholat ke Masjid Agung itu. Ya? Gimana? Ayah ini personalnya. Saya tinggal di Kampung Gadang, di Masjid Jami Kampung Rawa, bukan mazhab Syafi'i. Ya kan? Jadi kalau saya tidak sholat di Masjid Jami Kampung Rawa, tidak haram saya. Karena syaratnya tidak ada di sana 40. Karena mereka tidak bermazhab Syafi'i di Masjid Jami Kampung Rawa. Saya sholat di sini pun, saya sholat di Masjid Jami Kampung Rawa, saya tidak masuk 40. Kenapa saya tidak masuk 40? Karena saya bukan penduduk di kampung dalam satu pemukiman yang berdiri masjid ini di sini. Jadi yang betul-betul siapa? Yang betul-betul orang yang tinggal di sekitaran masjid ini, di kota, dalam pemukiman Masjid Jami Blampidi ini. Jadi kalau dalam 40 dihitung abang, dihitung saya tak masuk. Karena abang bukan mukim di sini, cuma sholatnya di sini. Gitu. Abang tinggal di mana? Gelombang Bayung masuk dalam kemukiman masjid ini. Masjid ini kemukiman apa namanya? Kutabate kan? Nak masjid ini? Ini kota apa? Kutabate kan? Abang kampungnya mana? Gelombang Bayung masuk ke Kutabate. Berarti abang bukan ahli Jumat di masjid ini. Berarti abang wajib sholat di masjid sana. Kalau di sana lebih, abang enggak wajib. Kalau di sana kurang, abang berdosa. Jadi begitu hukumnya. Karena harus lebih, harus 40. 40 ini kurang, yang satu dari 40 itu menanggung dosa dia. Berdosa dia hukumnya.
Jadi kan kalau begitu kan memang harus dihitung siapa sebenarnya asli yang 40 tadi itu. Ini bab pembahasan tentang 40 itu panas kalau seandainya dikaji dengan buku-buku yang lain. Nah, ini kita masuk salat Isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, kita ada salat malam ini, ada itu malam 7 di tempat saudara kita, salah satu ahli masjid, ahli jemaah, yaitu Haji Agus. Habis sholat Isya kita sama-sama menuju ke rumah duka almarhum Haji Agus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.